bertemu lagi bersama saya IKD Anglitia Putra dengan NIM 1915344019 dari kelas 6 ATU. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi monitoring ketinggian air dengan menggunakan aplikasi UBDOT dan juga Tinger IO. Nah, jadi di depan saya ini sudah ada alatnya. Pada alat ini terdapat sensor ultrasonik yang akan membaca ketinggian air nantinya, yang mana hasil pembacaan sensor akan dikirimkan ke aplikasi UBDOT dan juga Tinger IO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada alat ini. Terdapat beberapa komponen utama yang digunakan pada alat ini, diantaranya motor seal for Node MCU. Nah, di sebelah saya sudah ada gambarnya juga. Lalu ada Node MCU SP8266, sini juga ada. Lalu ada buzzer dan juga LED. Nah, selain itu juga ada sensor ultrasonik yang sudah tertanam di dalam tangki air ini. Sini bisa terlihat. Lalu selain itu ada komponen terakhir yakni pompa air submersible. Jadi pompa celup yang sudah terdapat pada tangki. Nah, ini ada gambarnya. Baiklah, itu saja dapat saya jelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan pada alat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wiring diagram dan juga rangkaian kelas saya rangkai pada board Node MCU SP8266. Nah, di sebelah kanan saya juga sudah ada wiring diagramnya. Baiklah, di sini Node MCU SP8266 saya hubungkan dengan motor shield, di mana pada pin D6 motor shield saya sambungkan dengan pin trigger dari ultrasonic, lalu pin D7 dari motor shield saya hubungkan dengan pin echo dari sensor ultrasonic, lalu sensor ultrasonic juga mendapatkan VCC dan juga ground. Untuk buzzer dan juga LED sendiri saya jumper sehingga menjadi satu pin, yakni di pin 8 dan juga ground. Nah, untuk pompa submersible sendiri saya gunakan pin A+ dan juga A-. Nah, untuk tegangan sendiri saya masukkan dari pin PM dan juga groundnya. Lalu untuk tegangan dari Node MCU saya masukkan menggunakan P-in atau langsung ke Node MCU nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah saya buat. Nah, di sini saya langsung mengkalibrasikan nilai sensor dengan menambahkan 0,17. Ini merupakan jarak sensor ke air, bukan merupakan ketinggian air. Untuk menempatkan ketinggian air, kita dapat menggunakan rumus nilai maksimum tandon dikurangi dengan jarak. Dan untuk mendapatkan volume, saya menggunakan rumus volume balok. Dan untuk mengubah dari volume dalam besaran mililiter ke liter, saya membaginya dengan 1000. Nah, selanjutnya pada program inti juga terdapat buzzer tidak akan berbunyi ketika dalam kategori penuh max atau lebih besar daripada 10 cm. Buzzer juga akan berbunyi dengan cepat ketika dalam kategori penuh atau 8-10 cm. Buzzer juga akan berbunyi pelan ketika dalam kategori setengah atau 5-7 cm. Dan buzzer tidak akan berbunyi ketika dalam kategori rendah atau 0 sampai dengan 4 cm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai settingan yang telah saya setting pada aplikasi Tinger IO dan juga UBDOT. Nah, pada aplikasi Tinger IO di sini saya menyeting color logic pada ketinggian air, yang mana pada indikator ketinggian air ketika air berada pada kategori rendah atau 0 sampai 4 cm dia akan berwarna hijau, pada kategori setengah dia akan berwarna kuning, lalu pada kategori penuh dia akan berwarna merah. Nah, pada UBDOT juga saya melakukan hal yang sama, yakni dengan mengatur range-nya, yakni pada kategori rendah dia akan berwarna hijau, pada kategori setengah dia akan berwarna kuning, dan pada kategori penuh dia akan berwarna merah. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang telah saya buat. Nah, di sini pada alat sudah terdapat air dengan ketinggian kurang lebih 4 cm, dan pada aplikasi Tinger IO juga terbaca 3,78, dan pada aplikasi UBDOT juga sama. Dan di sini indikator air berwarna hijau karena kategori rendah. Selanjutnya di sini pompa dan buzzer juga mati dengan ditandai dengan berwarna hitam. Lalu di sini juga UBDOT juga sama. Di sini volumenya terbaca 252 ml atau 0,25 liter. Nah, di sini kita akan on-kan menuju kategori setengah. Dan pada kategori rendah buzzer tidak menyala. Kita coba on-kan warning kontrolnya, buzzer tidak menyala, dan kita coba hidupkan sistem kontrolnya. Nah, di sini pompa sudah mulai menyala dan kita akan menuju ke kategori setengah. Nah, di sini pada kondisi realnya sudah terdapat air dengan ketinggian kurang lebih 6 cm. Di aplikasi Tinger IO juga sudah terbaca kurang lebih 6 cm. Dan di UBDOT juga sama 6 cm. Di sini yang tadi yang berwarna hijau berubah menjadi berwarna kuning. Dan di sini buzzer juga menyala ditandai dengan berwarna hijau. Nah, itu dia tadi
mengenai kategori setengah. Kita lanjut ke kategori penuh. Kita hidupkan lagi sistem kontrolnya. Nah, kita hidupkan sistem kontrolnya. Nah, sudah hidup. Nah, kenapa saya mematikan dan menghidupkan sistem kontrolnya? Itu karena saya ingin melihat posisi atau menahan di posisi kategori tertentu. Sebenarnya dia akan bekerja secara otomatis terus naik. Tapi karena saya ingin menahannya di kondisi tertentu, maka saya menonaktifkan sistem kontrolnya. Nah, saat ini kondisi air sudah pada kategori penuh, ditandai dengan besaran 9,76 sama seperti kondisi realnya. Nah, di sini saya menahan pompa agar tidak hidup dengan mematikan sistem otomatis pengisian otomatisnya. Nah, di sini indikator sudah berwarna merah, begitu juga di widget juga berwarna merah 9,76, dan di sini buzzer menyala ditandai dengan berwarna hijau. Ini kita coba matikan buzzernya dan buzzer akan mati. Nah, saat ini air berada pada kondisi lebih dari 10 cm atau di sini terbaca 10,03. Begitu pula juga pada UV dot 10,03 dengan indikator berwarna merah, dan pompa dan buzzer juga mati sama seperti di tingkat ayo. Walaupun warning control dan sistem kontrol dihidupkan, tapi pompa dan buzzer akan mati secara otomatis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengurasan. Mari kita kuras. Di sini setelah kita kuras, maka pompa akan langsung menyala. Nah, di sini pompanya sudah menyala dan air akan terisi kembali. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan pengurasan tetapi tidak ingin menghidupkan pompa atau tidak ingin melakukan pengisian air secara otomatis? Kita cukup mematikan sistem kontrolnya saja. Nah, kita matikan. Maka ketika kita kuras, tidak akan ada pengisian air secara otomatis lagi, atau artinya kita dapat menguras sampai habis. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat ditarik ialah tandon air akan terisi secara otomatis ketika ketinggian air kurang dari 10 cm. Dan yang terakhir, sistem warning dan sistem monitoring akan berhenti secara otomatis ketika ketinggian air lebih dari 11 cm. Baiklah, demikian yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.